Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Omokurompit. Kali ini saya akan presentasikan mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur Renang tentang konsep kawasan pada RTH. Pertama, land use. Peruntukan atau tata guna lahan adalah upaya merencanakan penggunaan lahan dan pembagian wilayah dalam suatu kawasan untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, misal fungsi pemukiman, perdagangan, industri, dan lain-lain. Di lokasi site pada gambar tersebut ada 3 sampel foto yang saya presentasikan. Di depan site ini terdapat pasar modu yang berwarna kuning. Pada peta berwarna merah yaitu kantor kecamatan Kota Timur. Bagian ungu adalah masjid, tempat peribadatan. Lanjut pada sirkulasi dan parkir. Sistem sirkulasi kota sebagai suatu sarana pergerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pada dasarnya merupakan media transportasi, sedangkan parkir sebagai tempat pemberhentian kendaraan. Pada gambar menunjukkan mobil kendaraan putih. Mobil putih ini memarkirkan kendaraannya pada tempatnya di bagian depan RTH. Dan foto kedua itu sirkulasi menuju jalan utama Rumah Sakit Umum Ali Syabu dan perkantoran. Berikut open space atau ruang terbuka merupakan ruang terbuka yang selalu terletak di luar masa bangunan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang serta memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan. Jadi di sini saya ambil peta maps yang tampak atas. Inilah kondisi RTH. Dan ini adalah aktivitas masyarakat di dalam RTH. Ini kita bisa lihat anak kecil yang sedang bermain. Dan seorang ibu dengan 2 anaknya. Lanjut, pedestrian ways. Pedestrian ways merupakan jalur pejalan kaki yang biasa orang sebut sebagai trotoar. Pedestrian ways berfungsi sebagai tempat ataupun area aman bagi para pejalan kaki dalam melakukan aktivitasnya. Ini foto trotoar yang ada di dalam RTH dan foto kedua bagian luar RTH. Lanjut, signage adalah suatu rancangan atau penggunaan lambang-lambang dan simbol-simbol. Lambang dan simbol ini digunakan untuk mengkomunikasikan sebuah informasi kepada kelompok audiens tertentu. Tidak jauh dari lokasi site, inilah papan nama untuk masjid. Dan ini penunjuk arah lalu lintas yang ada di sekitar RTH. Dan foto ketiga, papan nama yang menunjukkan
poskamling, bangunan poskamling. Lanjut, activity support merupakan salah satu elemen perencanaan kota yang memiliki pengertian semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik dalam suatu kawasan kota. Selain itu, ada kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti foto yang pertama itu pasar harian. Dan foto kedua adalah minimarket. Yang ketiga rumah makan. Kita masuk ke analisa SWOT kelayakan tapak. Terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Di bagian internal ada dua subpoin, yaitu poin pertama strict. Di ukuran lahan sangat luas. Kedua, kondisi tanah yang relatif datar, tidak berkontur, cocok untuk membangun RTH. Berikut peruntukan lahan sesuai sehingga tidak memungkinkan terjadinya pembongkaran atau penggusuran di masa depan. Lokasi tepatnya terdapat di jalan utama Jalan Insinyur Profesor Dr. Haji Al-Sabu, Gorontalo. Berikut weaknesses. Batas lokasi berbatasan dengan kawasan tenang atau bangunan pendidikan dan bangunan peribadatan. Menjadi titik kemacetan terhadap sekitarnya. Bagian eksternal ada terbagi menjadi 6. Yang pertama, opportunities. Kondisi lingkungan yang strategi dilewati oleh beberapa poros penting, mudah dijangkau, titik orientasi visual, dapat dinikmati oleh segala arah, ukuran jalan utama cukup lebar. Berikut strategi SO. Ukuran lahan yang luas dapat dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas kawasan RTH sehingga semua pengguna yang membutuhkan dapat terfasilitas dengan baik. Ukuran lahan yang luas dapat dijadikan sebagai lahan parkir yang luas sehingga tidak memakan sisi jalan sebagai tempat parkir yang berujung pada kemacetan. Strategi WO. Perlu adanya buff untuk mengurangi kebisingan terutama pada kawasan yang berbatasan dengan area tenang atau bangunan pendidikan dan bangunan peribadatan. Kondisi lingkungan yang tidak terlalu padat dan ukuran jalan yang lebar dan dapat dijadikan sebagai peminimalisir kemacetan. Yang berikut, streets. Protes dari masyarakat sekitar terhadap kegaduhan yang dihasilkan oleh pembangunan ini. Kedua, dukungan dari masyarakat sekitar karena akan dibangun RTH yang diperuntukkan bagi warga masyarakat dengan berbagai fasilitas publik. Berikut strategi ST. Menjadikan bukti kesesuaian peruntukan lahan. Karena lahan yang luas, kegaduhan yang ditimbulkan dapat diminimalisir dengan menjauhkan bangunan dari jalan. Terakhir, strategi WT. Memanfaatkan vegetasi sebagai buff untuk menyaring kebisingan di sekitar kawasan. Kedua, menjadikan ruas jalan utama sebagai titik orientasi visual terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.